Selamat malam, saya menyapa seluruh warga jemaat dari pada malam ini. Kita kembali bertemu, kita mau berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita masing-masing, kita siapkan waktu kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada malam ini. Mari kita berdoa. Pada malam ini Tuhan, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami bersama dalam sepanjang kehidupan kami ini. Pada malam ini, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami supaya kami mengerti arti firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar bersama, saya telah mempersiapkan dari kitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat 14. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat 14. Firman Tuhan mengatakan begini. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, sepintas ketika kita membaca ayat yang kita baca saat ini dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14 ini, mungkin kita akan berkesimpulan, Tuhan kok begitu tega? Tuhan kok tidak berperasaan sehingga ia mengutuk pohon ara itu? Itu mungkin yang akan terbesit dalam benak kita ketika kita sepintas membaca ayat ini. Ketika itu, Yesus baru saja meninggalkan Betania dengan ke-12 muridnya. Dan di tengah perjalanan dikisahkan bahwa ia merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Kalau ia mendapat buah dari pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah saat itu. Dalam ayat 13 dikatakan karena memang bukan musim buah. Nah, di sini jelas bahwa waktu itu memang bukan musim pohon ara berbuah. Jadi logikanya ketika Yesus mengutuk pohon ara itu seakan-akan terkesan berlebihan. Mungkin kita akan mengatakan, sudah tahu tidak musim kok cari buah lagi. Mungkin juga kita akan mengatakan begitu. Namun saudara-saudara, ada hal penting yang harus dipahami setiap orang percaya melalui konteks yang kita baca pada saat ini.
di mana Tuhan menuntut sesuatu yang secara manusiawi mustahil, yaitu berbuah di musim yang tidak berbuah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Bila kita melihat dan menilai segala sesuatu dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, maka semuanya serba terbatas. Lebih-lebih untuk dapat memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang bergumul dalam mewabahnya virus COVID-19 ini, justru firman Tuhan hadir menyapa kita, menyuruh kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersuka cita ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam keadaan yang serba terbatas dan bahkan kekurangan. Justru Tuhan memerintahkan kita dalam Lukas 6 ayat 38, bagaimana kita memberi pada saat kita berkekurangan. Berilah dan kamu akan diberi. Sedangkan cara hidup yang kita jalani, biasanya yang terjadi adalah kita menerima dulu, baru kita memberi. Itu yang paling banyak terjadi. Nanti kalau saya lebih, baru saya memberi. Nanti kalau saya menerima, baru saya memberi. Itulah yang dimaksud dengan berbuah di musim yang tidak berbuah. Dalam keadaan apapun, Tuhan menghendaki kehidupan kita tetap menghasilkan buah. Nah, karena itu pohon ara yang dikisahkan dalam pembacaan kita ini mungkin bisa kita katakan pohon ara yang malang, hanya memperlihatkan keindahan dengan daun yang lebat, tetapi tidak mampu memberikan buah saat orang membutuhkan buah dari pohon ara itu. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hadir pada kita malam ini, mengingatkan kita untuk hidup tetap berbuah. Jangan menunggu musim baru kita mau berbuat baik. Karena itu berbuat baik itu tidak perlu tunggu musim. Karena Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita alami, termasuk dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh, mengalami pertumbuhan dan terus menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa pada malam ini. Mari kita berdoa. Malam ini ya Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang terus kami nikmati bersama. Waktu sesaat Tuhan boleh beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Kami percaya Engkau yang memberkati kami supaya kami senantiasa memaknai setiap firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau yang memberkati kami supaya hidup kami ini Tuhan menghasilkan buah sekalipun kami tidak perlu menunggu musim untuk menghasilkan buah, karena itulah yang Engkau kehendaki. Malam ini pun Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Kiranya Engkau Tuhan hadir menopang semua jemaat-Mu ini, menyertai dan memberikan yang terbaik bagi mereka di tengah pergumulan yang kami alami. Kami doakan saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari virus corona. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menyatakan penghiburan, Engkau yang akan menyatakan kekuatan bagi mereka. Kami percaya kasih-Mu dan berkat-Mu itu senantiasa Engkau limpahkan dalam kondisi yang kami alami saat ini. Demikian pun Tuhan, jemaat-Mu
yang saat ini sedang berbaring karena sakit. Kami berdoa di hadapan-Mu, mendoakan beberapa saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang saat ini sedang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Ibu Yohana Mandarling, Ibu Thomas Paya, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Ibu Elembang, Nyonya Matius Nimbo, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaarwan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Saudara Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Nyonya E. Pongtengko, Ibu Alfrida Tandeliling, Nyonya Ruth Ati Bokko, Nyonya Margareta Maro yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam, Diaken Julianus Nura Somba yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam, dan anak kekasih kami Irene Eunike Lebang yang sudah mengalami pemulihan di rumah. Kami doakan semuanya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami, orang tua kami, anak kami ini, Engkau yang terus memberi pemulihan bagi mereka, sehingga hari yang akan kami hadapi ini Tuhan, mereka akan senantiasa merasakan topangan kasih Tuhan, jamahan kasih-Mu, sehingga mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam lansia. Kami percaya dalam masa tua mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka, tetapi Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahan usia melalui ulang tahun, kami pun percaya bahwa berkat-Mu senantiasa mengiring perjalanan kehidupan mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini akan senantiasa merasakan sukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan. Bapa di sorga, berkati terus pelayanan kami di Jemaat Dadi. Biarlah kami terus melaksanakan dan melayani jemaat-Mu dalam berbagai cara yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat.